akan membahas tema 1 dengan subtema 1, di mana Ibu akan membahas tentang selamatkan makhluk hidup dengan subtema tumbuhan sumber kehidupan. Kemudian sebelum Ibu memulai pelajaran, Ibu akan meminta kepada anak Ibu untuk memimpin doa. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Untuk anak Ibu Lisbeth, Ibu persilakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut ajaran dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk anak Ibu, silakan duduk di tempatnya. Anak-anak, bagaimana keadaannya hari ini? Apakah semua sehat? Sehat, Bu. Nah, syukur kepada Tuhan karena kita semua diberikan kesehatan. Kemudian, sekarang kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Siapa di sini yang bisa menyanyikannya? Atau kita nyanyi bersama? Kami bersama, Bu. Ya, pimpin ya. Dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambunglah nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Sebelumnya Ibu akan mengabsen dulu ya anak-anak. Ibu mau tanya, apakah ada teman-teman kita yang gak hadir hari ini? Ada, Bu. Siapa? Ini, Bu. Kenapa Nindi yang gak datang hari ini, nak? Katanya dia lagi kurang sehat, Bu. Ya, kita berdoa untuk Nindi, semoga Nindi cepat sembuh ya nak. Ya, Bu. Kemudian sekarang kita akan membahas mengenai tentang ASEAN. Di sini ada anak-anak yang tahu apa sih arti itu ASEAN? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, untuk anak Ibu Siti Masita, Ibu persilahkan nak. ASEAN adalah Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Terima kasih untuk anak Ibu. Di sini Ibu mau tanya, kapan sih ASEAN itu didirikan? Ada yang tahu anak-anak? Saya, Bu. Ya, kepada anak Ibu Lisbeth, Ibu persilahkan nih. Jadi, Bu, negara ASEAN itu didirikan pada tanggal 8 Agustus tahun 1967, Bu. Nah, tadi kan jawaban Ibu Lisbeth sudah benar bahwa dia berdiri tanggal 8 Agustus 1967. Nah, sekarang mau tanya, negara-negara yang pertama kali mendirikan negara ASEAN siapa yang tahu? Saya, Bu. Negara-negara pendirian itu ada 5, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Nah, memang benar jawaban dari anak Ibu, Indah. Sekarang Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita ini apa sih. Ibu ingin berharap kepada anak-anak agar lebih paham lagi mengenai tentang letak geografis dan juga bentuk-bentuk kerjasama dari ASEAN terhadap kehidupan di negara mereka. Kemudian Ibu ingin siswa itu mampu mengidentifikasikan dan menyajikan dari materi kita yang sekarang ini. Dan di sini Ibu ingin menyajikan tampilan video anak-anak. Ibu meminta anak-anak untuk memperhatikan video di sini ya anak-anak. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kehidupan budaya.
Singapura, Filipina. Di sini setelah kita memperhatikan video yang tadi Ibu tampilkan, Ibu ingin anak-anak itu apa sih arti dari lambang-lambang ASEAN tersebut. Nah, anak-anak dengar ya, di sini di dalam bendera Asia yaitu memiliki setiap warna itu memiliki arti, di mana warna biru itu melambangkan perdamaian dan juga kemantapan. Kemudian warna merah itu melambangkan keberanian dan dinamika, karena di dalam negara Asia itu memiliki berbagai negara-negara. Dengan begitu warna biru melambangkan kesucian dan yang kuning melambangkan kemakmuran. Nah, arti dari 10 si lambang tadi itu merupakan mewakili dari 10 negara, dan juga di sini lambang lingkaran yang di dalam tengah-tengahnya seperti yang di dalam video, di dalam gambar lambang bendera Asia itu yaitu melambangkan tidak terputusnya rantai hubungan dari setiap negara tersebut. Nah, di sini anak-anak, Ibu ingin anak-anak membentuk dan mengerjakan. Ibu akan memberikan soal tugas kepada anak-anak. Anak-anak, di sini negara ASEAN itu terdiri dari 10 negara, yaitu ada Malaysia, Thailand, Singapura, Laos, Indonesia, Kamboja, Brunei Darussalam, Vietnam, Malaysia, dan juga Filipina. Kemudian di dalam negara-negara tersebut terdapat juga tokoh-tokoh pendiri yang pertama dari 5 negara tersebut. Di Indonesia, tokoh pendirinya yaitu ada Malik. Kemudian di Filipina ada Nasio Ramos, dan di Singapura S. Rajaratnam. Kemudian di Thailand Thanat Khoman, di Malaysia Tuan Abdul Razak. Nah, di mana letak latar belakang terbentuknya ASEAN tersebut, yaitu karena persamaan geografis, budaya, nasib, dan juga kepentingan. Nah, di Indonesia sendiri, Indonesia bergabung tanggal 8 Agustus tahun 1967. Begitu juga dengan Filipina, bergabung tanggal 8 Agustus tahun 1967. Singapura bergabung tanggal 8 Agustus tahun 1967. Malaysia bergabung tanggal 8 Agustus tahun 1967. Dan juga Thailand bergabung tanggal 8 Agustus 1967. Brunei Darussalam bergabung tanggal 8 Januari tahun 1984. Vietnam bergabung tanggal 23 Juli tahun 1995. Dan juga Laos bergabung tanggal 23 Juli tahun 1997. Dan Myanmar bergabung tanggal 23 tahun 1997. Dan yang terakhir yaitu Kamboja 1999. Di sini Ibu juga akan membahas mengenai kerjasama yang ada di dalam ASEAN. ASEAN ini membentuk kerjasama di dalam semua bidang. Dia ada di bidang ekonomi, sosial dan budaya, dan juga dalam dunia pendidikan, dan juga dunia politik dan juga pertahanan. Nah, yang pertama Ibu akan membahas mengenai bagian bidang ekonomi. Di dalam bidang ekonomi, ASEAN tersebut ingin menciptakan perdagangan yang menguntungkan. Nah, di mana ASEAN itu mereka itu menjalin kerjasama dengan membuka promosi ASEAN untuk perdagangan dan juga investasi serta pariwisata di Tokyo, Jepang. Nah, karena ASEAN tahu bahwa di Jepang itu merupakan sumber atau pusat dari perekonomian yang sangat besar dan juga berpengaruh, maka ASEAN menjalin kerjasama di dalam Jepang. Dengan itu, dengan tujuannya itu yang pertama itu untuk meningkatkan ekspor ke Jepang, kemudian meningkatkan penanaman modal, dan yang ketiga meningkatkan arus wisata Jepang ke negara-negara ASEAN. Nah, kemudian ASEAN juga menjalin kerjasama di bidang keperluan pangan agar ketika keadaan krisis moneter terjadi atau kancaman pangan kita berkurang, maka akan gampang dalam mensuplai
Kemudian di dalam tiap-tiap negara itu kan tiap pangannya itu kan berbeda-beda. Nah, di Indonesia sendiri, Indonesia itu membutuhkan cadangan makanannya itu 12.000 ton. Begitu juga dengan Malaysia 6.000 ton, Filipina 12.000 ton, Thai 15.000 ton, dan juga Singapura 5.000 ton. Kan sangat besar gitu dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap negara tersebut. Kemudian ASEAN tersebut menyelenggarakan juga pembangunan proyek-proyek industri di ASEAN. Nah, ada yang tahu pupuk urea itu yang dijalin oleh ASEAN itu berada di mana? Pupuk urea amonia. Nggak tahu, Bu. Nah, itu berada di Aceh. Kemudian pupuk urea ada juga di Malaysia, dan juga pupuk tembaga ada di Filipina, dan juga vaksin berada di Singapura, dengan abu soda berada di Thailand. Nah, yang kedua, ASEAN juga bekerja sama di bidang politik dan juga pertahanan. Mengapa perlu? Karena untuk juga meningkatkan kerjasama di bidang politik juga agar tetap menguntungkan. Nah, kerjasama ini diciptakan untuk menjaga keamanan, stabilitas, dan perdamaian baik di dalam ASEAN dan juga di luar negara-negara tersebut. Nah, di mananya itu seperti contoh traktat bantuan hukum timbal balik di bidang pidana. Kemudian yang ketiga itu Ibu akan menjelaskan bagian bidang sosial budaya. Nah, sini sangat penting sekali. ASEAN itu juga menangani tentang penanganan narkoba dan juga solusinya. Kemudian yang kedua, penanggulangan dampak bencana alam, perlindungan terhadap anak difabel, acara-acara itu juga untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, pertukaran antar pelajar juga ASEAN menanganinya. Kemudian kerjasama untuk meningkatkan pariwisata dan pertukaran program acara TV di ASEAN. Nah, di balik kerjasama sosial budaya, ASEAN juga menjalin kerjasama di bidang pendidikan dengan membentuk di dalam bidang pendidikan. ASEAN juga membentuk SEMEO yang dengan artinya itu the Southeast Asian Minister of Education Organization. Nah, ini fungsinya SEMEO ini bertujuan untuk menjalin kerjasama regional dalam bidang pendidikan dengan tujuan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan, betapa pentingnya negara-negara ASEAN. Di sini Ibu sudah memberikan kepada anak-anak untuk mengerjakan tugas. Nah, Ibu meminta kepada anak-anak untuk mengerjakan tugas. Nanti setelah anak-anak sudah menyelesaikannya, anak-anak bisa mempresentasikannya di depan ini. Ibu memberikan waktu 10 menit untuk menjawabnya. Ayo anak-anak. Iya, Bu. Apa ibu kota? Anak Ibu, apakah sudah siap? Sudah, Bu. Nah, Ibu meminta salah satu di antara kalian untuk mempresentasikan hasil yang sudah kalian kerjakan. Apakah ada anak-anak yang bisa? Bu, Lisbeth, Bu, Lisbeth. Saya, Bu. Ya, entar ya. Untuk anak Ibu, Lisbeth, Ibu persilakan untuk mempresentasikan agar semua teman-teman yang mendengarkan. Jadi, Bu, di sini saya mengambil satu kehidupan sosial budaya di negara ASEAN, yaitu negara Singapura, yang dimana pakaian adatnya yaitu baju kurung, tarian adatnya tarian Bharatanatyam atau bisa disebut juga dengan tarian api. Terus, Bu, makanan khasnya ada makanan laksa, nasi ayam Hainan, dan ais kacang. Terus, Bu, ada lagu kebangsaan yang dimana lagu kebangsaannya itu Majulah Singapura, dan mata uangnya ada dolar. Ya, berikan tepuk tangan untuk anak kita. Untuk anak Ibu Lisbeth, terima kasih atas presentasikannya yang telah mempresentasikannya. Sekarang Ibu meminta Lisbeth untuk duduk kembali. Tadi anak Ibu Lisbeth sudah menjelaskan dari hasil presentasinya. Nah, di sini
Ibu mau tanya, apakah anak-anak mendapatkan manfaat dari mempelajari ASEAN ini? Iya, Bu. Jawabannya bagaimana? Ya. Yes. Nah, bagaimanakah yang paling sulit menurut anak ibu? Bagian bentuk-bentuk kerjasamanya, Bu. Ya, nanti kita kepada anak-anak sekalian untuk mempelajarinya kembali di dalam rumah. Nah, dengan begitu, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu ASEAN ini merupakan sebuah kumpulan yang ada di Asia Tenggara, di mana ini terdiri dari 10 negara. Nah, tujuan dari si ASEAN ini tercipta agar menciptakan negara yang aman, stabil, dan juga sejahtera. Dengan begitu, negara ini akan terlindungi. Dengan begitu tidak ada lagi seperti pertengkaran, pertempuran, dan juga hal-hal yang dapat merugikan dari setiap negara. Nah, terima kasih. Dan sebelumnya, Ibu meminta kepada anak-anak semua untuk membuka buku halaman 37 untuk minggu depan ya anak-anak. Apakah anak-anak semua mendengarkannya? Iya, Bu. Terima kasih kepada semua anak-anak ibu untuk mempelajarinya kembali untuk minggu depan ya anak-anak, supaya makin lebih ingat lagi. Selamat siang buat anak-anak semua. Siang, Bu.